Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Siapa yang duduk di belakang? Ayo bangun. Selamat datang ya. Dan tadi assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Tanya kabar masih tidur. Malam biar kita berpegang ini ada keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dulu kita berdoa baik. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya. Bisa sekolah ini. Absen dulu. Coba. Iya. Cukup. Ambil. Sakit dulu. Sakit ya? Ya, ambil. Tahu. Sakit. Sakit hati. Nanti ditanya ya. Kita harus menanamkan rasa peduli kepada sesama. Ambil. Masuk dulu. Kasih kata. Iya. Jangan ya. Nyari. Kita udah bareng nanti kita terjangkau. Desi. Oh, ini Desi ada dari Desi semalam ya. Mas Desi. Berarti kamu boleh kasih buat tangan Desi. Dina. Kali ini kita belajar tentang kebinekaan sebagai model pembangunan nasional. Yang kita akan bahas hari ini tepatnya adalah asal usul dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelum mulai pembelajaran, bagi mau kalian menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tapi semuanya bangun dulu. Ya, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Kita cinta Nusa Bangsa, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa Bangsa dan bangsa kita bela bersama. Oke, sekarang dulu. Tujuan pelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa atau kalian diharapkan mampu menjelaskan latar belakang sejarah, kemunculan semboyan sejak zaman Majapahit hingga relevansinya dalam kehidupan modern sebagai instrumen pemersatu bangsa yang dinamis dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengenali tokoh kunci seperti Tunku Tatular, Muhammad Yamin, dan Soekarno, serta memahami dasar hukum penggunaan semboyan dalam lambang negara dan undang-undang yang berlaku. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu untuk menunjukkan sikap positif dan konkret dalam menjaga persatuan, seperti menghargai perbedaan suku, agama, dan pendapat dalam interaksi sosial sehari-hari. Silakan keluarkan buku catatan. Ibu tidak akan meminta menuliskan komen tulis, tapi Ibu minta kalian catat apa yang penting yang Ibu sampaikan. Biasanya yang pertama, latar belakang sejarah kerajaan Majapahit. Ada yang bisa baca di depan? Saya Boleh? Jadi kesadaran. Secara kepentingan integrasi wilayah, mengingat luas wilayah kekuasaan Majapahit, para pemikir saat itu menyadari perlu ikatan kesatuan dua. Semua yang ini lahir sebagai solusi untuk menegaskan potensi kebesaran di perbedaan integritas yang ada di masyarakat. Terutama seperti sebagai modal wilayah kerajaan. Kemajuan pada masa itu dipandang sebagai ancaman melainkan sebagai kekayaan yang memperkuat fondasi kerajaan. Hal ini menjadi cikal bakal pemikiran strategis mengenai kesatuan yang kemudian diwariskan pada masa Indonesia modern. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tentunya dikenal oleh hampir seluruh bagian dari bangsa Indonesia. Tapi, apakah kalian tahu asal usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tahu, Bu. Pak, Majapahit, Bu. Kerajaan Majapahit. Oke, kerajaan Majapahit. Tepat sekali. Seperti yang kalian ketahui, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang terdapat pada lambang negara, yaitu yang ditekan oleh Burung Garuda. Sebagai sebuah negara tentunya Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna dan kaitan yang erat dengan latar belakang bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan latar belakangnya, Bhinneka Tunggal Ika termasuk warisan sejarah kerajaan tradisional bangsa Indonesia, tepatnya yang tadi disebut oleh teman kita yaitu kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan wujud dari semangat persatuan masyarakat kerajaan Majapahit yang beragam. Diketahui bahwa di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara atau sebagian besarnya kini menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Jadi kekuasaan kerajaan Majapahit sangat luas ya wilayahnya. Hampir sebagian besar dari negara kita. Wilayah yang sangat luas membuat masyarakat Majapahit menjadi beragam dari berbagai sisi, seperti suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan serta kebiasaan. Dan
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tercantum dalam kitab apa? Ada yang tahu? Suci. Kitab suci, salah ya. Kitab Sutta Soma yang ditulis oleh penjaga Majapahit bernama Empu Tangkular. Dicatat, diingat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan respon Empu Tangkular atas realitas sosial masyarakat Majapahit yang beragam, sama halnya dengan Indonesia, beragam suku, beragam budaya, agama, bahasa. Begitu juga dengan kerajaan Majapahit. Artinya, meskipun masyarakat Majapahit berbeda-beda dalam berbagai hal, tetapi tetap satu kesatuan di bawah kerajaan Majapahit. Hal tersebut secara jelas dipaparkan dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mencakup makna toleransi yang menjadi fondasi dasar dalam membangun persatuan di masyarakat. Semboyan tersebut secara tidak langsung muncul karena realitas sosial yang dialami oleh Empu Tangkular yang hidup di kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu. Meski begitu, dia mengharapkan kehidupan yang aman dan tentram di tengah perbedaan agama yang ada. Hal tersebut menunjukkan adanya sikap toleransi keagamaan di dalam lingkungan kerajaan Majapahit. Tentunya, kondisi di kerajaan Majapahit serupa dengan kondisi bangsa Indonesia. Hal ini karena kerajaan Majapahit merupakan bagian dari latar belakang sejarah bangsa dan negara. Berdasarkan buku yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional, terbitan Pusat Pengajian MPR RI, istilah Bhinneka Tunggal Ika digunakan pertama kali sebagai semboyan negara melalui sidang kabinet Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Tokoh pendiri bangsa seperti Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno mengkaji ulang gagasan untuk dijadikan semboyan negara karena dinilai sangat representatif dalam menggambarkan kemajemukan masyarakat Indonesia yang sangat luas. Kita masuk ke part makna dan kehidupan semboyan nasional. Kira-kira untuk sejarah atau asal usul Bhinneka Tunggal Ika sudah paham? Sudah bisa oh ternyata ini asal usulnya gitu. Kira-kira udah paham belum? Secara etimologi, Bhinneka berarti beragam. Tunggal berarti Satu. Ika berarti Dua. itu. Jadi, secara keseluruhan, semboyan ini mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Tujuan. Kalimat lengkapnya menyiratkan bahwa tidak ada kebenaran yang mendua, menekankan pada persatuan meski jalan yang ditempuh masyarakat berbeda. Pada abad ke-14, semboyan ini berfungsi sebagai alat komunikasi bersatu umat Hindu dan Buddha. Empu Tangkular mengajarkan toleransi beragama guna menjaga kestabilan kerajaan yang menentukan keyakinan masyarakat secara saat itu. Kedudukan dan dasar hukum dalam membangun negara. Kedudukan semboyan semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan pasal 46 dan 47 yang menegaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan identitas resmi dan landasan filosofis bangsa Indonesia. Semboyan ini memiliki kedudukan sebagai penjabaran nyata dari sila berapa? 4. Kurang tepat, sila berapa? 5. Kurang tepat. Tiga. Sila ternyata penjabaran dari sila ketiga. Jadi persatuan Indonesia yang berfungsi sebagai arah strategis untuk mencapai keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat. Kita masuk ke materi selanjutnya, implementasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Mempraktikkan toleransi dalam pergaulan sekolah. Kalian sebagai pelajar diharapkan mampu menjalin pertemanan yang akrab tanpa memandang perbedaan suku dan latar belakang. Kita tanya nih, halo. Tanya, ada nggak di sini yang merasa dikucilkan teman karena beda suku? Ada, Bu. Kami harmonis. Kemudian yang kedua, hormati keberagaman agama dan keyakinan. Sikap saling menghargai saat teman akan menanggung merayakan hari besar keagamaan merupakan wujud nyata persatuan. Materi kita sudah cukup, sudah sampai akhir, ini sudah sampai kesimpulan. Tapi sebelum menyampaikan kesimpulan, Ibu mau bagi-bagi tugas. Di sini ada kertas. Ibu bagikan kartu pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jadi silakan kalian jawab satu persatu pertanyaan yang ada di kertas di kartu pertanyaan ini, tulis di bukunya. Setelah kalian jawab, gimana? Setelah kalian jawab pertanyaannya, kalian
kumpul dengan teman yang ada di kode ini. Yang dua sekarang kumpul dengan yang dua dan seterusnya. Kemudian setelah itu kalian diskusikan pertanyaan kalian masing-masing. Di sini ada jelaskan tentang pendidikan logika pada zaman kerajaan Majapahit pertama kali. Nah, kalian diskusikan bersama teman sekelompok ya, kalian kumpul dulu. Setelah itu kalian diskusikan ini, benar gak ya? Ini pokoknya kalian tanyain sama teman-temannya. Maksud ibu bertukar pikiran ya, bertukar pikiran kepada teman-temannya. Kemudian setelah itu akan ibu tunjuk randow siapa yang mau pertanyaan-pertanyaan yang ibu tunjuk randow untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, setelah selesai di akhir sesi nanti kalian silakan susun puzzle pertanyaan lagi. Di bawahnya ini ada pertanyaan, ada kata-kata dan kalian susun menjadi sebuah kalimat pertanyaan baru. Ya, pertanyaan baru misalnya kan. Setelah itu kalian kalian kumpul. Setelah kalian tahu perintahnya, maka kalian di akhir sesi nanti kalian akan maju sebelum kita tutup pelajaran. Paham semuanya? Sekarang kerjakan pasal 5 menit untuk mengerjakan untuk menjawab soal ini. Sini. Ya, betul. Yaudah, oke, ini sudah berdiri silakan. Ya, sesi kedua silakan kalian kumpul bersama teman-teman di kode. Siap kak? Udah siap? Siap. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan kalian harus menjawab. Oke, pertanyaan pertama, silakan dipasang telinganya dan yang tepat di hadapan. Sebuah pendidikan logika berasal dari masa kerajaan apa? Dari kelompok mana? Kerajaan tidak? Semuanya dapat nilai. Tidak terima ya. Dua-duanya dapat nilai. Nilai utama apakah yang diajarkan dalam semboyan pendidikan logika? Menanamkan toleransi. Nilai yang pertama adalah menanamkan toleransi. Tiga selanjutnya adalah menyusun puzzle pertanyaan. Dan diminta satu-satu maju. Mau satu dulu lah. Ayo udah. Aduh ready. Sekarang kelompok 2 dan 3 perhatikan kelompok. Sumpah Pemuda dengan benar secara kompak dan nyata. Oke. Nyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila dengan kelompok. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, pendidikan logika merupakan warisan luhur dari kerajaan Majapahit. Dan kita ada Buku dan bulan. semua ini mencerminkan semangat toleransi, beragama, dan telah menjadi kondisi persatuan masyarakat yang secara harfiah berarti berbeda-beda tapi kata satu dua. Yang ini bahwa mencakup keberagaman suku, ras, dan budaya bukan hanya perbedaan agama saja. Perbedaan tersebut dipandang bukan sebagai pemecah belah, melainkan sebagai kekayaan serta model utama dalam pembangunan nasional. Ada yang ditanyakan? Ada.
pembelajaran karena waktu kita sudah habis. Ibu akhiri mengucapkan terima kasih banyak dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.